Salju turun pelan di atas hutan Eldra, menyelimuti setiap daun, akar, dan batu dengan warna putih bersih yang menenangkan. Di balik pohon pinus yang menjulang, seekor rubah muda berbulu merah api mengintip ke arah langit. Namanya Rafa, seekor rubah betina yang dilahirkan di tengah musim dingin terburuk yang pernah tercatat di utara. Rafa tak seperti rubah lainnya. Matanya bukan sekadar menatap mangsa atau musuh. Ia sering memandangi langit, memikirkan hal-hal yang bahkan tak dimengerti oleh binatang lain. Ia penasaran tentang arti kata rumah. Ia tinggal bersama ibunya dan dua saudaranya di sebuah lubang kecil dekat akar cemara, tapi entah kenapa, ia tak merasa itu adalah rumah. Ibunya menyayanginya, memberi makan, dan mengajari cara bertahan hidup, namun hati Rafa terus berbisik. Ada tempat lain untukmu, tempat yang memang diciptakan untukmu. Ketika musim semi pertama datang setelah kematian ayahnya, Rafa memutuskan meninggalkan sarangnya. Ia tak memberitahu siapapun. Ia hanya melangkah keluar saat embun masih menyelimuti rerumputan dan bayangan masih panjang. Ia hanya membawa satu hal, sebuah bulu putih yang pernah diberikan ayahnya sebelum mati. Ayahnya bilang, bulu itu berasal dari rubah Arktik yang pernah menyelamatkan hidupnya saat tersesat. Bulu ini akan membimbingmu ke arah rumah, jika suatu hari kau merasa tersesat, kata ayahnya kala itu. Rafa percaya, dan karena itulah ia berangkat. Tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti arah angin dan suara hatinya. Hari pertama, ia menjelajah lembah bersalju dan mendaki punggung bukit yang sunyi. Ia bertemu seekor kelinci abu-abu tua yang tidak lari saat didekati. Kelinci itu berkata, "Apa kau tahu kemana kau pergi, rubah kecil?" Rafa menjawab lirih, "Aku mencari rumah." Kelinci itu mengangguk, lalu hanya berkata, "Jangan percayai jalan yang terlalu mudah." Hari kedua, ia nyaris terperangkap dalam jebakan manusia. Namun suara nyaring burung hantu menyelamatkannya. Burung itu terbang rendah dan berkata, "Rumah bukan tentang tempat, tapi tentang rasa yang membuatmu berhenti mencari." Namun Rafa belum mengerti. Ia terus melangkah. Perjalanan membawanya melewati rawa berkabut, perbukitan hitam yang dihuni serigala, dan sungai es yang retak di bawah cahaya matahari sore. Ia kelaparan, terluka, dan pernah hampir mati dibekukan badai. Tapi ia tetap berjalan. Sesekali, bulu putih dari ayahnya terbang dari lehernya, dan setiap kali ia kehilangannya, ia berbalik dan mengejar sekuat tenaga. Musim berganti. Rafa tak lagi rubah kecil. Tubuhnya lebih ramping, cerdik, dan bulunya kini memantulkan sinar kemerahan saat fajar menyingsing. Ia mulai mendengar suara-suara yang tak biasa, bisikan angin, gema dari batu, dan getaran tanah saat malam gelap. Ia mulai memahami bahasa alam, sesuatu yang tak semua hewan bisa miliki. Di suatu malam saat bulan menggantung seperti lentera perak di langit beku, Rafa tiba di sebuah dataran luas yang disebut Padang Lupin. Bunga-bunga ungu bermekaran walau salju masih menggumpal di tepinya. Di sana ia bertemu seekor rubah putih tua dengan mata biru pucat. Rubah tua itu seperti mengenalnya. "Kau akhirnya tiba juga, Rafa," katanya. Rafa terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" Rubah putih tersenyum. "Karena aku bagian dari rumah yang kau cari." Malam itu mereka berbicara panjang. Rubah tua itu mengaku berasal dari utara, tempat para rubah salju tinggal dalam damai. Mereka bukan pemburu, tapi penjaga. Mereka memelihara pengetahuan tua tentang alam, dan menjaga harmoni hutan. Ia tahu tentang ayah Rafa, dan tentang bulu putih itu. "Bulu ini bukan sekadar kenangan," kata rubah putih sambil melihat bulu di leher Rafa. "Ini adalah lambang panggilan. Kau mewarisi darah penjaga." Rafa terdiam. Selama ini ia merasa berbeda, dan sekarang semuanya mulai masuk akal. Namun perjalanan Rafa belum berakhir. Ia diberi pilihan, tinggal di Padang Lupin bersama para penjaga dan mengabdi pada alam, atau kembali ke tempat asalnya dan melindungi mereka yang tak tahu cara bertahan. Rafa termenung lama. Ia teringat wajah ibunya, suara kelinci abu-abu, dan nyaring burung hantu. Akhirnya, Rafa memilih kembali. Ia pulang,
Tapi tak kembali ke lubang lamanya. Ia memilih tinggal di tepi hutan, di tempat di mana hewan-hewan sering tersesat, dikejar pemburu, atau kehilangan arah. Ia menolong tanpa suara, membimbing tanpa mengharapkan imbalan. Hewan-hewan mulai mengenalnya sebagai bayangan merah, sosok yang muncul di malam kabut, menyelamatkan, lalu menghilang. Tahun demi tahun berlalu. Rafa menjadi legenda. Namun ia tidak pernah merasa hebat. Ia hanya merasa damai. Dan pada suatu malam salju, saat bulan kembali menggantung di langit seperti dahulu, Rafa berdiri di puncak bukit dan menatap ke arah utara. Bulu putih di lehernya kini mulai pudar warnanya. Tapi hatinya tak lagi ragu. Ia telah menemukannya. Bukan tempat, bukan sarang, tapi sebuah rasa bahwa dirinya akhirnya berada di tempat di mana ia seharusnya.